الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الأمان بشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'ina amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat-sifat kecelaan dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai ataupun akhlak yang baik dan sifat-sifat kepujian. Kita masih membicarakan ataupun menyampaikan mukadimah daripada pengarang kitab Penawar Bagi Hati, di mana beliau di sini kembali memberikan arahan kepada kita tentang cara daripada tazkiyatun nafsi, yakni membersihkan akan hati, di mana yang mula-mula yang harus dilakukan adalah membersihkan akan hati itu daripada segala sifat-sifat kecelaan. Baru kemudian setelahnya adalah menghiasi dengan segala sifat-sifat kepujian. Ibarat kita punya gelas dan kita punya kehendak bahwasanya gelas itu akan kita isi dengan air yang bersih. Dan kita pun berharap bahwasanya air yang bersih yang nanti akan kita masukkan ke dalam gelas itu tetap bersih. Maka sudah pasti kita terlebih dahulu adalah membersihkan akan gelas itu. Begitu juga halnya dengan hati kita. Apabila kita menghendaki hati kita itu punya sifat-sifat kepujian, maka tidak boleh tidak sebelum kita memasukkan sifat-sifat kepujian ke dalam hati kita adalah terlebih dahulu hati kita itu dibersihkan daripada sifat-sifat kecelaan. Mengapa seseorang itu misalnya di dalam sembahyang itu tidak khusyuk? Jawabannya satu, adalah karena di dalam hatinya itu masih ada kekotoran. Selama masih ada kotor di dalam hati, maka Allah tidak akan melimpahkan kepada hati seseorang itu akan khusyuk di dalam sembahyang. Begitu juga hanya dengan sifat-sifat kepujian yang lain. Mengapa seseorang itu misalnya dia tidak punya sifat murah, padahal dia punya banyak harta? Andai kata diberikan sebahagian, itu pun tidak mengurangi dengan hartanya. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu ada masih sifat yang namanya kikir. Selama penyakit kikir ini masih belum dihilangkan, maka sifat pemurah itu tidak akan pernah ada di dalam diri seseorang.
Bahkan kalau seandainya seseorang itu punya sifat kikir, tapi dilihat dia adalah pemurah, itu pasti ada maksud di balik kepemurahannya itu. Nah, inilah yang digambarkan oleh pengarang kitab ini kepada kita di dalam masalah hati ini. Yang pertama-tama adalah dihilangkan sifat daripada yang tercela. Baru setelah itu adalah dihiasi dengan segala sifat-sifat kepujian. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengikut akan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hanya sekedar nurut saja. Nah, ibarat ujar guru tuh jasidin gewian kita itu menuruti orang ja. Nah lah, jadi artinya apa? Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya bukan inisiatif kita seorang, itu semuanya ampun orang bertaan. Ini satu jalan upaya kita apa? Supaya jangan kita merasa hebat. Nah lah, kalau misalnya aku nih rajin mengaji bulan puasa nih, alhamdulillah, saban hari itu sahajus sehari tuntung. Itu ampun orang beheri sudah. Alah, itu gawin orang bertaan. Bahkan gawin orang beheri bukan hanya sahajus sehari. Alah, bahkan lebih daripada itu. Jadi artinya apa? Segala apapun kebaikan-kebaikan yang sekarang kita lakukan, itu semuanya adalah menuruti dengan orang-orang yang sudah terdahulu. Nah, jadi kita hanya sekedar nurut daripada apa? Kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana di sini adalah mereka para sahabat itu di dalam masalah tazkiyatun nafsi itu mula-mula mereka adalah menghilangkan akan sifat-sifat yang tercela. Baru setelah itu mereka menghiasi dengan segala sifat-sifat dan kepujian. Nah, di sini nanti dalam kitab ini, pengarang kitab ini beliau nanti akan menyebutkan terlebih dahulu akan sifat-sifat yang tercela. Baru nanti setelahnya menyebutkan akan segala sifat-sifat nang kepujian. Karena bila sudah nang tercela itu terobati, maka nang kepujian akan masuk sendirinya. Misalnya kayak kikir tadi, kalau sudah kawa malawani sifat kikir, pasti pemurah itu akan timbul. Pasti timbul sendirinya. Karena apa? Karena lawannya itu sudah dihilangkan. Ibarat kayak itu juga ya lah. Itu penyakit tuh. Biar kayak paja ubatnya harap ubat tuh harap banget deh. Amun pamantangnya itu ditinggalkan jauh harapan. Alah, jadi pamantang itu utama dulu. Nah, hanyar ubat itu amun pamantangnya dimakan, alah, akhirnya ubatnya itu kada berfungsi. Karena apa? Karena belauan. Nah, belauan. Maka yang terlebih terpenting itu adalah pantangannya dulu nang ditinggalkan. Kemudian amma ba'du, maka ini suatu kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan akan dia karena peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Dan hamba sebut di dalamnya kitab akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Nah, jadi ada 4 masalah. Nah, akan kita bicarakan dalam kitab ini. Pertama adalah pendahuluan daripada kitab ini, kemudian masalahnya ada 3. Dan akan Allah juga hamba memohonkan bahwa memberi manfaat ia akan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Nah, jadi sidin mendoakan kita di samping untuk di sidin seorang, mudah-mudahan kita mudah-mudahan kitab yang akan kita baca ini adalah memberi manfaat
Arti memberi manfaat itu dalam bahasa kitanya adalah kita kawa ma'amalakan. Karena apalah artinya suatu ilmu kalau tidak diamalkan. Hikmat kita menuntut ilmu agar supaya kita makin bagus. Jadi ilmu itu menuntun kita menjadi makin baik. Bila seseorang itu dengan menuntut ilmu makin bagus, nah maka berarti ilmunya itu bermanfaat. Dalam istilah itu kan, kapan seseorang ulama itu dia katakan ulama? Di saat dia mengamalkan akan ilmunya. Kalau hanya sekadar dia nuntut ilmu tanpa mengamalkan dengan ilmu, itu masih belum dikatakan ulama. Ya kan di Quran dinyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja nang takut lawan Allah itu adalah ulama. Ulama nang mengamalkan dengan ilmunya. Kalau ulama yang tidak mengamalkan dengan ilmunya tidak akan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ulama itu bahkan nang harap benar melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang awam ini adalah terkadang kita kadawani melakukan maksiat. Tapi di saat ada seseorang ulama yang berani melakukan maksiat, kita umpat. Alah, karena apa? Karena ada yang diumpati. Makanya kan dalam istilah dosa seorang ulama itu tidak ada dosa kecil, semua dosa besar semua. Karena apa? Karena ulama itu menjadi ikutan orang. Walaupun secara zahir itu dosa kecil, tapi kalau seorang ulama yang menjadi panutan yang diikut oleh orang lain, maka itu dosa menjadi dosa besar. Karena orang awam itu paling takutan berbuat maksiat kalau kadang-kadang mencontohkan. Nah lah, jadi contoh itu menjadi masalah. Kalau seorang ulama yang melakukan maksiat, insya Allah banyak nampak. Nah lah. Dan bahwa menjadikan ia akan ikhlas semata-mata menuntut keridaannya. Nah, jadi sini mendoakan pahlawan kita, mudah-mudahan kita di dalam kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Kemudian di saat kita mendapatkan ilmu pun kita mengamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kayak apa kita supaya ikhlas? Bagaimana yang pertama tadi adalah kita hilangkan lawannya daripada ikhlas. Apa lawannya? Adalah riya. Jadi riya inilah nang kita usahakan dihilangkan di dalam diri kita. Apabila riya itu hilang, kawa kita obati penyakit riya, timbullah nangarannya ikhlas. Nah, lalu kayak apa upaya kita supaya jangan riya? Satu jalan nang dapat kita usahakan supaya kita tuh jangan riya, jangan pernah ta'akui. Jangan pernah ta'akui dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Contoh misal kita sembahyang, jangan ta'akui. Alah, jangan aku pang sudah. Nah, bila aku itu terbuka jalan untuk yang namanya riya. Karena orang riya itu adalah di saat dia punya pandangan, dia punya kelebihan. Jadi bila mengakui satu kebaikan itu adalah gawianku, aku nang melakukan, terbuka untuk riya. Maka cara menutup riya itu satu jalan adalah jangan diakui. Jangan merasa ampunku. Nah, artinya apa? Segala apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita ingat itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang mungkin punya sifat pemurah kalau Allah taala nang kadang menolongi. Kita kadang mungkin kawa beribadah, sembahyang kan mungkin kawa kalau Allah taala menolongi. Kita kadang mungkin kawa membaca Quran kalau kada Allah taala nang menolongi. Semuanyaan apapun gawian-gawian kebaikan kita,
itu samunyaan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun juga dengan segala kemaksiatan nang kawa kita tinggalkan, itu pun adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup jalan nang menimbulkan sifat riya adalah jangan sampai kita mengakui itu adalah gawian kita. Oke lah, itu zahir saja. Contoh kita sembahyang, Allah usalli fardaz zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu zuhur, itu zahirnya saja. Tapi secara hakikatnya bukan itu, bukan kita. Karena apa? Nang menggerakkan kita kawa mengucap usalli pun Allah. Nang memberikan taufik dan hidayah kita kawa hendak sembahyang itu pun Allah. Walhasil semua apapun itu adalah Allah Ta'ala bertaan. Nah, jadi inilah satu jalan kita untuk menutup sifat yang namanya riya. Apabila riya itu sudah kawa kita lawani, kawa kita obati dalam diri kita, timbullah nangarnya sifat ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah melakukan suatu kebaikan, suatu ibadah hanya Allah Ta'ala. Tujuan kada ada yang lain. Bukan hendak supaya apa? Dipuji orang. Bukan hendak supaya apa? Dimuliakan orang. Supaya apa? Supaya urusan dimudahkan orang. Ada. Nah, bila tujuan yang seperti itu sudah masuk di dalam yang namanya riya. Nah, kemudian karena bahwasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, ini kita kembali kepada etikat kita. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini satu ilmu juga lawan kita. Artinya apa? Di saat kita nanti mempelajari ilmu tasawuf ini, misalnya kita pas bertemu dengan satu masalah nang dalam secara kesanggupan kita kada sanggup mengamalkan. Aku udah sanggup mengamalkan ini, sekada mungkin kau meninggalkan misalnya. Nah, kita kembalikan innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu mudah saja. Sesuatu nang kita dalam perasaan kita kada kawa untuk melakukan. Tapi kalau Allah Ta'ala nang ampun gawian, itu pasti dapat. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang penting kita berniat untuk mengamalkan dulu. Karena apa? Karena ilmu itu apabila kita sudah mengetahui, satu syarat kita adalah kita mengamalkan. Paling tidak kita berniat untuk mengamalkan. Suatu saat mudah-mudahan kau mengamalkan. Apalagi dalam masalah ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf ini suatu hal yang sulit. Mengamalkan ilmu tasawuf itu bukan suatu perkara yang mudah. Karena sangat berlawanan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang mungkin nanti kita akan berhadapan suatu hal yang berkenaan dengan ilmu tasawuf yang sangat susah untuk kita amalkan. Apalagi di kehidupan kita sekarang ini sangat susah. Nah, tapi insya Allah kalau kita minta tolong dengan Allah, insya Allah akan memudahkan kita. Jadi di sini sebelum Sidin masuk kepada masalah di dalam kitab ini, Sidin mengatakan lawan kita bahwasanya kita jangan sampai lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha Kuasa dan setiap kali kita minta dengan Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan hajat dan doa permintaan kita. Nah, mungkin ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sabartaan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bi ulumina, Allahumma faqihna fid din, allimna ta'wila. Allahumma rizqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa nashrihi fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.